Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala yang dengan taufik dan hidayahnya kita dibimbing oleh Allah untuk bertafaqquh fi mengenal agama Allah. Alhamdulillah kita berpindah kitab kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ulama yang disegani oleh kawan dan lawan. Ya, setelah kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala, dirasa cukup karena sisanya itu makna-maknanya itu mirip-mirip, ya. Walaupun sebenarnya tidak mirip juga, ya. Tetapi secara umum yaitu ya, mendekati maknanya, saling mendekati. Maka dirasa ini ya akidah wasithiyah itu sesuatu yang urgent juga. Akidah wasithiyah itu adalah penjabaran rukun iman. Kita sering dan hafal dari sejak kita kecil, rukun iman itu berarti iman kepada Allah Ta'ala, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab, keempat kepada Nabi dan Rasul, kelima hari kiamat, keenam takdir baik dan buruk. Nah, maka penjabaran tersebut ada di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Al-Aqidah Wasithiyah sendiri, ya, itu sebenarnya kumpulan daripada fatwa-fatwa yang secara ringkas, karena Syaikhul diminta untuk merangkum akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bentuk Al-Quran dan Hadis, karena dianggap yang membacanya sudah mengerti tafsirnya, karena ilmu tersebar, bahasa Arab tersebar, ya. Ya, sekitar 32 halaman sebenarnya, ya, makannya saja, ya, redaksinya, nasnya, ya, bukan nasnya, naskahnya, makannya, redaksinya, apa yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 32 halaman, hampir sama dengan buku tulis, ya, pada umumnya 38. Tapi syaratnya menjadi seperti ini, karena banyak bantahan-bantahan terhadap aliran-aliran firqah-firqah sesat yang semakin tersebar dan semakin berkembang dan semakin banyak pengikut. Karena kita perlu membahas kitab ini. Kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Akan mukadimah ini diawali oleh mukadimah pensyarah yang menjelaskannya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna hadzal kitab alladzi yusamma Aqidah Wasithiyah adawahu hablul ummah fi zamanihi. Abu al-Abbas Syaikhul Islam Ahmad ibn Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harani rahimahullah ta'ala al-mutawaffa
Sabina wal Ishrin pada Sabi Mi'ah Hijrah. Sesuai yang berkata, amma ba'du, maka sebenarnya kitab ini yang dinamakan Al-Aqidah Wasithiyah disusun oleh Habrul Ummah, ulamanya umat ini, di zamanihi pada zamannya. Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad, nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah, kakeknya Al-Harani daerahnya, rahimahullah, wafat tahun 728. Ya, wafat tahun 728. Walihada rajul min al-maqamati allati yushtaru 'alaiha walati narju min Allah lahu nasuban 'alaiha fi difa'i 'anil haqqi wa muhajabati 'anil batil ma ya'lamuhu kullu man kataba kutubahu wa sabaraha wal haqiqatu annahu min ni'amillahi 'ala hadhihi ummah ya Allah subhanahu wa ta'ala kaffa bihi umuran azimatan khatiratan 'ala al-aqidatil islamiyyah. Lelaki ini, kata Syekh Utsaimin, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Beliau adalah yang keberadaannya itu disyukuri, alhamdulillah. Wa narju minallahi, dan kami berharap kepada Allah. Syekh Islam itu memiliki pahala yang melimpah. Karena fi difa'i 'anil haqqi wa muhajabah, karena Syekh Taimiyah semangat dalam membela kebenaran dan menyerang ahlul batil. Tentunya serangan beliau tidak membubarkan kajian, tidak membubarkan diskotik, tetapi dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada suatu hari, bahwa dikatakan Syekh Taimiyah itu melewati diulang tentara yang sedang mabuk-mabukan. Beliau tidak menghardik atau menahi munkar dengan memarahi, karena kata beliau madorotnya akan lebih besar. Karena tentara itu yang termasuk ulil amri, ya, tentara itu mereka merasa bahwa dirinya patut dihargai. Karena sebagaimana orang dihargai itu nasihatnya, penyampaiannya beda dengan orang yang biasa, ya, yang tidak memiliki pengikut, tidak memiliki kewenangan, maka berbeda nasihatnya. Maka beliau mengingatnya dengan hati, ya, karena madaratnya lebih besar. Begitulah menahi munkar itu jika jika diperhitungkan dengan yakin bahwa madaratnya akan, ketika mengingkari kemungkaran akan ada kemungkaran yang baru, maka kita urungkan minimal dengan hati yang mengingkarinya. Ya. Mayalamu kullu man tataba kutubahu wa sabaraha. Ya. Beliau Rasul Islam bagi orang yang mengetahuinya, yang melihat kitab-kitabnya, yang mengikuti kitab-kitabnya, yang meneliti kitab-kitabnya, dan menelaah kitab-kitabnya. Wal haqiqatu annahu, bahasanya pada hakikatnya solusi untuk itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada umat ini. Dikarenakan ya Allah Ta'ala itu menghalangi seluruh urusan-urusan yang besar, yang berbahaya bagi akidah Islamiyah melalui Syekh Islam Ibnu Taimiyah pilih. Wahada kitab mukhtasar. Kitab ini adalah kitab yang ringkas sebenarnya, ya tadi 32 halaman. Tetapi banyak disyarah oleh para ulama karena berkah. Yusama akidah al-wasithiyah, dinamakan al-aqidah wasithiyah, ya, yang dikarang oleh orang Islam dikarenakan hadara ilahi rajulun, seorang lelaki hadir kepada, maksudnya datang kepada, menghampiri kepada Rasul Islam min Qudat wasit, di antara termasuk dari hakim-hakimnya daerah Wasit. Ya, daerah Wasit diurang. Ya. Hakim, ya.
Nah, hakim saja kita fatwa ke beliau, masya Allah. Syaka ilaihi makanan nasu yu'anunahu minal madhahibil munharifah fi maitalaku bi asma'illahi wa sifatihi. Ya. Maka laki tersebut, hakim tersebut mengeluh kepada Syaikhul Islam. Ya, dikarenakan ya, masyarakatnya itu menyerangnya dan masyarakat itu gandrung dengan mazhab-mazhab yang menyimpang, dengan ajaran-ajaran yang menyimpang yang berkaitan dengan asma wa sifat. Nah, asma'ullahi wa sifat. Kemarin kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala, minimal ada sedikit bantahan untuk firman sesat. Ya, meskipun dalam kitab Asmaul Husna itu fokus menyelami ya nama-nama Allah Ta'ala yang akan berpengaruh kepada keimanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bertawakal, kita cinta, kita yakin kepada Allah dan seluruh amalan hati. Nah, makanya secara umum masyarakatnya itu mengenal Allahnya dengan caranya masing-masing, dengan hawa nafsu. Maka bahagian akidah alati tuhat nuzul dan lil akidah dari sunnah wal jamaah. Maka setelah itu, setelah diminta, kalau bahasa simpelnya Ustaz, di Kirchon, semua benar lah. Akhirnya misal, cuma aku dia teh. Nah, lalu kalau Syaikhul Islam, yang kalau sekarang ustadznya menulis matan al-aqidah wasitiyah yang penuh dengan dalil sekali duduk asar al-maghrib. Tapi karyanya disyarah oleh hampir banyak ulama. Itu keberkahan. Ya. Karena keikhlasan itu amalan hati, dan Allah akan tampakkan orang-orang yang ikhlas dengan karya-karyanya. Imam An-Nawawi wafat 40 di umur di usia 40, tapi karyanya Riyadhus Shalihin, ya, At-Tibyan fi Hamalat Al-Quran, ya, Imam An-Nawawi Syarah Muslim, berkah, ya. Imam Bukhari itu terakhir beliau sasak dadanya karena ditahdzir oleh gurunya sendiri, dan orang-orang para pengikutnya, masyarakat menjauhinya, memboikotnya. Ya. Tetapi lihat karya gurunya tidak terlihat sama sekali. Tapi karya Imam Bukhari tidak ada satupun muslim pasti membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itulah keikhlasan. Nah, terkadang keikhlasan itu dampaknya tidak kita rasakan ketika kita hidup, tapi ketika kita meninggal. Seperti Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyangka bisa hari ini Ka'bahmu hidup. Menyangka. Ya. Nah, kita lihat. Maka Syaikhul menulis akidah ini yang menjadi inti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang manusia itu berdalam-dalam di dalam akidah dengan kebid'ahan. Resep ngawang-ngawang, resep ngawar ngidul. Allah Maha romantis, Allah Maha keren. Aku berkhawat dengan Allah. Bukan Allah masih syarik, bercinta. Itu mana negatif? Allah itu sutradara. Iya. Itu mana-mana yang batil. Nah, maka Syaikhul Mu'taimiyah itu membantah perkara-perkara yang manusia itu khotob berdalam-dalam. Ya. Maksudnya berdalam-dalam di sini dikau terus kunaon sikit itu berarti Allah itu begitu, berarti Allah itu begitu. Padahal referensinya sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi namanya akal, ketika dengan hawa nafsu digabungkan, maka dia resep ngawur ngidul. Ya. Majelis kopi, majelis warteg,
ngomongkan agama mah benar. Ya. Bahkan sama pihak kalam wakil wal qaul, dan banyak sekali pembahasan dan kila wakola dinas percenahan cek itu cek iya. Ya. Itu zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tahun sekitar abad ke-7 Hijriah sampai awal-awal dari abad ke-8, wafatnya beliau 728. Berarti beliau lahir sekarang 600-an, 650 atau 60 sekian Hijriah. Sekarang 1400 Hijriah, 7 abad yang koma juga. Ya. Wa qabla an nabda al-kalam ala hadhihi risalah al-azimah nuhibbu an nubayyana anna jami'a risalati rusuli min awwalihi Nuh ila akhirih Muhammad kulihatahu ila tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelum kita memulai akidah wasithiyah ini, maka aku ingin memulai untuk menjelaskan bahwa seluruh risalah para rasul dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, dari awal rasul sampai akhir daripada rasul penutupnya, semuanya tadu ila tauhid, menyeru kepada tauhid, bukan kepada partai, organisasi, instansi, yayasan, DKM, diri sendiri, kelompok, komunitas, pekerjaan, lebih banyak, tapi berseru kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum Muhammad kecuali pasti kami wahyukan. Rasul berarti itu kan jamak nakirah, itu umum. Ya. Berarti seluruh rasul itu diberi wahyu oleh Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, sembahlah aku. Ya. Bahwa berfirman walaupun kata fikul umat Rasulullah dan ibu dua wajibkan ibu tauhid An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah putus, kata Allah, setiap umat seorang rasul. Tidak ada takkid, tidak ada pengecualian, itu rasul. Seluruh rasul membawa misi anibudullah wa istanibu tauhid, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Hal itu dikarenakan bahwasanya penciptaan itu atau makhluk itu diciptakan, khususnya manusia dan jin, diciptakan liwahid, hanya untuk satu tujuan, wa Allah, yaitu untuk Allah. Khuliqali ibadatihi, mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ya. Agar hatinya itu tergantung kepada Allah, ta'aluhan secara peribadahan, wa ta'ziman secara pengagungan, wa khaufan dan takut kepada Allah hatinya, wa rajaan berharap, wa tawakkulan tawakal, wa rahbatan cinta, ya, semangat, termotivasi, wa rahbatan dan takut, hatta yansalihu an kulli syai'in minad dunya la yakunu mu'minan lahu ala tauhidillahi azza jalla fi hadhihi umur, li'annaka anta makhluk la budda an takuna li khaliqika qalban wa qalaban fi kulli syai'. Ya. Maka hati kita harus tergantung kepada Allah, seluruh amalan hati kita, hingga para hamba itu sedikit demi sedikit yang salihu itu mengelupas, seperti orai ganti kulit. Maksudnya apa? Terlepas, mengelupas dari segala sesuatu berupa dunia, ditolak dunia ini. Karena tidak ada yang dapat menolong mereka di atas jalan tauhid kepada Allah pada perkara-perkara ini kecuali Allah semata. Di anaka anta makhluk, karena engkau adalah makhluk, maka haruslah engkau itu hati dan jasadnya itu untuk penciptamu dalam segala hal. Ya. Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, tetap dicari. Nabi Nuh meninggalkan anaknya, tetap dicari. Nabi Lut
meninggalkan istri dan tidak nikah. Ya begitu. Itu setelah berdakwah kesekian kali ulah kabeh ke dua ke istri. Kamu teh kudu gitu. Tidak cara itu tinggal. Tidak ya. Nabi Nuh itu 950 tahun kita mendakwahi istri kita, anak, keluarga belum sampai 950 kali. Jangan menyerah. Jangan memvonis. Ya, terus saja beri uzur dan beri dakwah. Walaupun hanya sekalimat, walaupun hanya dengan akhlak, walaupun hanya dengan perilaku. Berdakwah. Jangan hobi memvonis. Itu mah kerjaannya hakim dan qadi. Nah, walihada kana da'watu Rasul alaihi salatu wasallam ila hadal amri hamil azim ibadatillahi wa la syarika lahu. Makanya seluruh dakwah para Rasul alaihi salatu wasallam adalah mengajar kepada perkara yang agung, yang besar, yang penting, yang urgent, yaitu peribadahan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Walau yakun ya Rasul alladziina arsalahumullahu azza wa jalla ila al-bashari yakuna ila tauhid rububiyyah kadawatihim ila tauhid uluhiyyah. Dalika namun kiri tauhid rububiyyah qalilun jiddan. Maka para rasul itu diutus oleh Allah kepada seluruh kepada umatnya. Mereka tidak menyuruh kepada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid ya, kemarin itu kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Nah, di nama-nama Allah ada sifat. Nah, itu rububiyah Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Maha Penyayang, Allah Maha berbuat segala sesuatu, fa'alul lima yurid. Yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala, rububiyah, kepengurusan Allah Ta'ala. Allah mengurus dan Allah menciptakan, memberi rezeki dan mengurus, mengatur alam semesta. Ya. Nah, para nabi tidak berdakwah ke situ. Sebagaimana Nabi Muhammad, kaum Quraisy tahu, musyrik Quraisy itu tahu bahwa yang menciptakan, memberikan rezeki itu Allah, tahu. Ya. Tetapi Nabi Muhammad berperang dengan kaum Quraisy dan seluruh para nabi berperang yang berdakwah dan dimusuhi oleh kaumnya karena apa? Tauhid uluhiyah, mengajak mengesahkan Allah Ta'ala. Wa hatta ladina yunkiruna ruhu fi qararati nufusihim la yastati'una an yunkiruhu. Allahumma ilahan yakunu qad sulibul ukula mudrikan adalah idrak fa innahum qad yunkiruna hadza min babil mukabarah. Jika orang-orang mengingkari ya dalam iman diri mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk mengingkari tauhid rububiyah. Maksudnya para kaum musyrikin sekalipun tidak sanggup mengingkari tauhid rububiyah. Tahu yang menciptakan itu Allah, yang memberikan anak itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberi rumah, memberi pakaian seluruh itu Allah. Ya, mereka tidak mengingkari. Ya. Tetapi yang mereka ingkari tauhid uluhiyah, untuk mengajak manusia peribadahannya kepada Allah semata. Ya. Maka para ulama membagi tauhid menjadi 3. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Serdian. Tauhid intinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita bacakan dalilnya saja. Ya. Tauhid rububiyah adalah khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan segala urusan. Hanya milik Allah seluruh perkara, seluruh penciptaan. Ya. Kalau ada sesuatu dikatakan itu bukan ciptaan Allah, berarti ciptaan sahat. Maka Rabb, rububiyah itu berarti Rabb. Nama Allah Ar-Rabb itu mencakup hak, mulk, tadbir. Hak penciptaan, mulk kerajaan, kepemilikan, ya penguasaan, tadbir pengaturan. Ya.
Yang menciptakan, yang menguasai seluruh alam semesta, yang mengatur seluruh alam semesta itu Allah Ta'ala. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang fatabarakallahu ahsanul khaliqin? Maha suci Allah, ya, bahwa Allah itu sebaik-baik pencipta. Lalu sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu. Ya, dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Allah berfirman, ya dalam hadis qudsi, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sebagaimana ciptaanku, yang menggambar makhluk hidup atau memahat aku. Ya. Lalu bagaimana? Katanya Allah itu satu-satunya pencipta, tapi Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta yang lain. Maka jawabannya bagaimana? Innal khalqa huwal ijad. Sesungguhnya penciptaan bagi Allah itu adalah pengadaan ijad, dari tidak ada menjadi ada. Ini khusus bagi Allah Ta'ala. Adapun tahwilu syai'in min suratin ila ukhra, merubah sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain, fa innahu laisa bi khalqin haqiqah. Itu mah bukan penciptaan secara hakikat. Yang kita pun bisa disebut menciptakan, kan? Ya, siapa pencipta penemu kita itu yang menciptakan tas pertama kali, disebutnya menciptakan. Yang menciptakan lampu pertama kali, disebutnya menciptakan. Tapi menciptanya manusia itu merubah sesuatu kepada sesuatu, merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya. Kalau Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu pun penciptaan manusia, penciptaan yang dilakukan oleh manusia, misalkan menciptakan lampu, ya, yang memberi ilham Allah, yang memberi bahan-bahannya, menciptakan bahan-bahannya Allah, yang menciptakan gerak makhluk untuk membuat sesuatu itu Allah, yang mengizinkan dia bergerak dan menciptakan itu Allah. Ya. Contohnya an-najaru sana'a minal khasyab baban. Contohnya tukang kayu menciptakan pintu dari kayu. Tukang mebel tapi dalam manusia jadi maklum karunya mencari nafkah. Ya. Lakin nama datang di zina dari Allah. Tetapi yang menciptakan bahan bakunya siapa? Yaitu Allah. Tidak ada satupun manusia, bahkan seluruhnya, bagaimanapun skill mereka, tidak bisa menciptakan tangkai atau tangkai kayu selamanya. Jangan tangkai kayu, nuletik misalkan beas. Sok ciptakan, ya paling bater-bater di rumah plastik, gas palsu teh, kebanyakan nyerotet di sana. Nah begitu, paling bater-bater begitu, mentok-mentok menciptakan plastik, beas, beas plastik. Itu pun bahannya dari Allah Ta'ala. Apalagi menciptakan lalat, nyamuk. Ya, tidak bisa menciptakan manusia itu, hanya Allah Ta'ala. Ya. Dan dengarlah kata beliau, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba maqalu fastami'ulah. Wahai manusia, ya, telah maksudnya dicontohkan beberapa misal, maksudnya dicontohkan kias-kias perumpamaan dari Allah Ta'ala, fastami'ulah, maka dengarkanlah.
Innalladzina kata Allah surah Al-Hasr 73, innalladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau istama'u lahu. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya yang kalian seru itu selain Allah, yang kalian minta doanya, yang kalian minta hajatnya, lan yakhluqu, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan lalat meskipun mereka ijtama'u, berkumpul bersatu mengadakan asosiasi pencipta lalat, nggak bisa. Wa in kata Allah ilahnya wa in yasruhum adzubabu syai'an la yantafizu minhu lahu fatalibu wal mati. Ya. Maka mereka tidak dapat merealisasikannya sedikit pun. Maka lemahlah yang meminta dan yang diminta. Maksudnya lemahlah orang yang berdoa dan yang dimintai doa. Manusia bahkan yang dimintai doa lebih lemah dari yang dimintai doa lebih lemah daripada yang meminta doa. Manusia memahat patung. Jadi dibentang. Ya. Akal sehat mana yang menerima? Ya. Mayit gitu kan, dikubur, dikurapkan, diminta, diajak ngobrol, gitu kan. Jadi tempat keluh kesah. Lo bisa ngomong mayit, kayak cinta. Jangan di dalam kubur, mana yang apa? Itu orang mau bisa pemitiasan harus main teh gitu ya. Kalau di jalan macam gitu. Mau bisa gerak yang cinta kayak gitu. Ya. Nah gitu. Kata Allah, doa fatol itu wal matlub, sangat lemahlah yang meminta doa dan yang dimintai doa, bahkan yang dimintai doa lebih lemah daripada yang meminta doa. Ya. Lalu, ini berbahasa sisi bahasa Arab. Lalu apabila kau mengatakan kaifa tajma'u bainal qaulika, bagaimana kau menggabungkan ucapanmu innallaha munfaridu bil mulki wa baina isbatil mulki lil makhluk. Engkau menetapkan mulki kerajaan bagi Allah, kekuasaan bagi Allah, sementara makhluk pun ditetapkan memiliki kekuasaan dan kerajaan. Atau berfirman au ma malakat mafatihah, dengan ilah ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Ya. Dalam surat An-Nur, apa yang dikuasai malaktu mafatihah, atau yang kalian kuasai kunci-kuncinya. Ya. Lalu apa yang kalian kuasai berupa budak sahaya. Maka jawabannya yang pertama, bahwasanya kerajaan manusia itu, kepemilikan manusia itu tidaklah menyeluruh. Dikarenakan aku memiliki sesuatu apa yang di bawah kekuasaanku. Wala amliku ma tahta yadika, dan aku tidak memiliki apa yang di bawah kekuasaanku. Wa kullu milkulillah, dan seluruhnya ini adalah milik Allah Ta'ala. Faman haitsu syumul mulkulillah asmalu aw awsat wa huwa mulkun tamun. Maka dikarenakan seluruh kerajaan Allah itu luas dan menyeluruh segala sesuatu, maka itulah kerajaan yang sempurna, yang maha sempurna. Intinya kepemilikan Allah terhadap makhluk itu kepemilikan yang mutlak, kumaha Allah dan dikumaha keunggih, tidak ada bisa yang dapat melawan dan melarang. Berbeda dengan kepemilikan manusia. Walaupun kita memiliki barang, tetapi punya aturan. Tidak boleh mubazir, tidak boleh dirusak tanpa sebab.
Ya. Dan ada aturan-aturan yang mengikat. Kita punya misalkan kendaraan, maka harus diservis, harus dicuci hak kendaraan, ya. Lalu harus dijaga tidak meremehkan, gitu, tidak meremehkan. Jadi misalkan dia digang ke motor, kapok aja, tenang, baruin kurang masih. Tidak seperti itu. Tapi kepemilikan Allah Ta'ala itu mutlak. Apapun yang dilakukan Allah Ta'ala terhadap makhluknya itu mutlak kekuasaan Allah Ta'ala. Iya. Jadi Allah menetapkan sifat mulk bagi manusia dan sifat mulk bagi Allah Ta'ala. Tentunya kepemilikan kerajaan, kepemimpinan manusia itu terbatas. Seorang presiden pun tidak bisa bergerak tanpa menteri. Sulit. Apalagi negaranya luas. Yang terkadang seorang manusia itu mengurus RT makanya Pak RT. Lalu yang kedua, anna milki lihada syai' laisa mulkan hakikiyah. Kepemilikan manusia terhadap benda atau apapun itu sesuatu bukan kepemilikan yang hakiki. Ya. Maka aku memperlakukan, kata Syekh, memperlakukan benda sebagaimana diperintahkan oleh syariat. Ya. Sebagaimana yang diizinkan oleh raja yang hakiki, yaitu Allah Ta'ala. Walau bitu dirhaman bidirhamaini lam amli dzalik. Andai kata aku membeli sebuah dirham dengan beberapa dirham, ya, maka itu tidak halal. Ya, membeli uang dengan uang, membeli 100.000 dengan 110.000, kalau membeli uang, maka itu riba, tidak halal. Fa'idah milki qasir, maka kepemilikanku atau manusia pada umumnya qasir, terbatas. Wa aidan la amliku fihi syai'an minan nahiyatil qadariyah di anna tasawwuf lillah. Begitu juga aku tidak menguasai tentang dari sisi takdir pada benda, pada sesuatu, dikarenakan Allah, dikarenakan ya pengaturan seluruh alam semesta hanya milik Allah Ta'ala. Fala astati'u an aqula lil abdil marid, maka aku tidak mampu, kata Syekh Utsaimin. Kita belum masuk ke matan Aqidah Utsaimin. Karena ini penting juga mukadimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penuh dengan faidah. Kalau beda bagaimana? Mau mudah kurikulum. Udah nyalain Jepang gitu ya, memaknai setiap kata demi kata agar membekas di hati kita. Gimana ini? Oh iya. Maka aku tidak bisa mengatakan kepada hamba yang sakit, iya, ibro, sembuhlah. Iya. Fayabro, maka dia sembuh. Ya, sebagaimana Allah kun fayabro, kata Allah sembuh, dia sembuh. Maka manusia tidak bisa. Wala astati'u an aqula li abdi sahih syahid imrad wa yamrad. Dan aku pun tidak mampu untuk mengatakan kepada hamba yang sehat lagi bugar, kuat, sakitlah, maka dia sakit, tidak bisa. Lakin tasawwuf hakiki lillah, tetapi pengaturan itu ya hanya milik Allah Ta'ala. Ya. Seandainya Allah berkata kepadanya sembuhlah, maka dia pasti sembuh. Dan seandainya Allah berkata kepada orang yang sakit, sakitlah, maka dia sakit. Maka kepemilikan mutlak secara syar'i dan secara qadari itu hanya milik Allah Ta'ala. Nah, begitu. Lalu bagaimana dengan tadbir? Tadbir itu pengaturan. Kalau di bahasa Arab ini manajemen. Tadbir, mudabbir, manajer. Falil insani tadbir, maka manusia pun memiliki sifat tadbir, pengaturan, memanage.
Tetapi kita katakan pengaturan manajemen manusia itu kosir, terbatas. Kalau wajahain asabiqain fil mulki, sebagaimana dua sisi yang tadi disebutkan ya pada sifat kerajaan atau kepemilikan. Maka ya pengaturan Allah Ta'ala ya, berbeda dengan pengaturan makhluk. Ya. Maka Allah lah satu-satunya yang biasa dalam penciptaan, kerajaan, dan pengaturan. Kuliyatul ammah mutlaqah, menyeluruh dan umum, meliputi segala sesuatu dan mutlak. Tidak ada yang terluput dari pengaturan Allah Ta'ala. Kalau mau dihitung senti kumis kita, Allah tahu, lebih tahu. Panjang saudara, tumbuh di tanggal sekian, panjang saudara. Ya, kita mah tidak sampai ke situ pengaturan. Darah yang mengalir tubuh kita, sabar aweter gitu kan, mengalir kemana saja. Coba kalau kita diberi beban untuk itu, beres makan, sok cerna sorangan, sekolah kekumahan, riuh ya, untuk menjadikan makanan jadi darah gitu kan. Jadi punten feses, sok atur sorangan lah, sok atur lah, kekumahan, wah riuh. Kita tinggal ham. Beres ham, nah sudah kenyang, lalu yang mengatur itu Allah Ta'ala. Jadi darah menyebar ke seluruh tubuh. Itu bersyukur nih. Dari situ kita harus bersyukur. Nah itu ngimpungan kerajaan Allah ya, alhamdulillah kita bisa bersyukur. Pengaturan Allah Ta'ala bagaimana? Ya. Apa? Pengaturan tentang beras sampai kepada kita. Beras Cianjur misalkan, di petani Cianjur ditanam. Seberapa panen nanti? Satu harinya 3 bulan, 1 hari 3 bulan ya, 3 bulan panen. Nah dikepruk-kepruk atau nanti jadi antara ya gitu ya, dipisahkan antara gabah dengan beras. Dari beras masuk ke karung, dari karung didistribusi di Cianjur ke Bandung, di Bandung masuk ke pasar induk dibeli apa tukang eceran ngejual depan rumah kita tinggal mengeser. Coba urangan kasiksa ya, kudu ngerawat 3 bulan badan tuang sanggup teh lewat di kantor meser lalu kan Mexico otomatis di gitu aja cik gitu. Kayak kalau maka harus pulang teh langsung gitu langsung. Ya, terus diakel gitu kan. Sedikit tidak instan lah. Baru tinggal burung tungguan aja tersam. Kurang nanti. Nikmat ya yang harus disyukuri. Lalu akhir musani tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah wa ifradullahi bil ibadah. Maka tauhid rububiyah, kalau tadi tauhid rububiyah itu ifradullahi bil rububiyah, mengesahkan Allah dalam seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh menganggap ada makhluk yang memiliki sifat rububiyah Allah Ta'ala. Misalkan mengetahui isi hati guru orang hati kurang canda tangga yang manena apa buang terek nawang kan emang rutin kalinya gitu kan ya guru orang mah ada ya tangan ke bandara pesawat mundur ya nah itulah coba nonton kartun begitu ya nah maka uluhiyah itu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Dan asma, nama-nama Allah itu pun harus diesahkan. Tidak boleh kita meyakini di antara makhluk ada yang memiliki nama Rahman dan memiliki sifat rahmah yang sempurna.
Tidak boleh bagi kita untuk meyakini ada nama makhluk menggunakan Razzaq yang maha banyak memberikan rezeki. Karena itu hanya milik nama tersebut milik Allah Ta'ala. Nah, maka dalam uluhiyah yaitu mengesahkan dalam peribadahan. Saum kita hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ya, hatta untuk kesehatan dihindari. Ya, saum itu harus murni untuk ibadah kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah. Karena di antara orang yang saum itu dia ada farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka, mau bala-bala. Kebahagiaan kedua bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, itu orang sukses. Ya. Maka lata budu malakan, maka jangan menyembah malaikat, nabi, wali, syekh, ibu, bapak, dan engkau hanya menyembah kepada Allah semata. Nah, begitu. Maka karena itulah dinamakan tauhid uluhiyah, atau ada juga yang menyebut bahwa itu tauhid ibadah. Ini hanya istilah saja. Karena tauhid itu asalnya memang satu, tidak perlu dibagi-bagi sebenarnya. Dibagi-bagi untuk apa? Supaya memudahkan pelajaran. Karena banyak kemungkaran di setiap aspek daripada tiga aspek ini. Tauhid uluhiyah ada kemungkarannya, tauhid rububiyah ada kemungkarannya, tauhid asma sifat ada kemungkarannya. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu menganggap ada selain Allah yang memiliki sifat rububiyah bagi Allah. Contohnya, namun enak sama teh abah kilo kali, insya Allah mau datang. Sampai abah. Nah kita begal deh siun. Nah itu kan berarti dia mengklaim bahwa dari jarak jauh dia dapat melindungi seseorang. Kumah, dalsim, panjang lagi. Iya, begitu. Maka tidak bisa kita mengesahkan selain Allah Ta'ala tidak bisa kita menganggap ada sifat rububiyah yang ada pada makhluk. Begitupun dalam beribadah. Ya, segala ibadah, apapun ibadah itu. Hatta ibadah hati, misalkan tawakal. Nah, tawakal kepada makhluk berarti ibadah dengan bertawakal kepada makhluk itu tidak boleh. Iya. Saudara, Anda bisa. Satu ayat saja. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka ada yusari'una berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah maksudnya. Raghaban wa rahaban, dengan harap dan cemas. Nah, maksudnya apa? Para nabi ya dan orang-orang soleh mereka itu bersegera kepada kebaikan dan bersegera untuk berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Jadi maksudnya bahwa yang mereka sembah pun semasa hidupnya itu berdoa kepada Allah dan berharap dan berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Ya begitu. Sehingga misalkan murid nilai kursi sahabat opat ngalaman atau nilai kursi berarti opat. Berarti murid tersebut kalau dia berharap dan bertawakal kepada makhluk, dia nyalakan KM. Padahal KMG diajar sepoi ceput, sehari semalam, KMG keperket. Gitu. Ada murid menilainya kursi, apa nabi angsa, nyalakan KM.
Nah, seperti itulah. Padahal semua murid harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus. Begitupun seluruh hamba itu berlomba-lomba untuk mendapatkan surga dan berdoa. Nah, yang aneh di antara hamba ada yang menitipkan ketawakalannya, menitipkan ibadahnya, mengarahkan ibadahnya, doanya, harapnya kepada makhluk. Itu kan? Ya kumaha ada disebut bodoh dan kurang akal sehat. Kumaha tidak ada kata yang halus lah gitu ya untuk orang-orang seperti itu. Makanya ancamannya itu kekal di neraka buatnya dunia. Nah, kita insya Allah lanjutkan pekan depan ya. Kita sampai saja ya supaya ngawajiban kita memahami kata demi katanya, tidak dikejar target. Ya. Penting kita dapat mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nakafir bil hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.